Salah satu tempat favorit Jin BTS di bumi adalah di Amerika Selatan. Ini adalah kemenangan lain untuk fans di sana. Fans di seluruh dunia saat ini sedang mempersiapkan penampilan pertama Jin The Astronaut, single solo pertamanya yang akan berlangsung di konser Coldplay di Argentina. Verification Argentina telah dimulai sebelum kedatangannya, dari perubahan bandara untuk menampilkan lampu ungu hingga army Argentina yang mengumpulkan dana untuk menerangi monumen bersejarah nasional dan ikon Buenos Aires, The Obelisco de Buenos Aires. Argentina dan rakyatnya telah menunjukkan banyak cinta untuk Jin, dan Jin terus membalas cinta itu dengan cara menunjukkan kepribadian aslinya. Fans berhak atas penampilan yang tampaknya tak terduga ini. Seharusnya tidak mengejutkan karena ini bukan pertama kalinya sebuah tempat di Amerika Selatan mendapatkan cinta langsung dari Jin. Awal tahun ini, dalam kolaborasi khusus dengan Google BTS X Street Galleries, para anggota BTS masing-masing berbagi lokasi dan karya seni punya nilai signifikan bagi mereka. Lokasi-lokasi di seluruh dunia ini memberikan wawasan khusus tentang pemikiran batin masing-masing anggota. Lokasi yang dipilih Jin adalah The Allianz Parque de Sao Paulo, Brazil, di mana BTS tampil selama tur BTS World Tour Love Yourself, Speak Yourself 2019 mereka. Jin mengatakan lokasi ini adalah salah satu favorit BTS dan mereka menyukai energi positif. Setiap kali dia merasa sedikit rendah, dia hanya memikirkan Sao Paulo. Anggota lain juga memilih beberapa lokasi lain di seluruh dunia, menunjukkan bahwa mereka mencintai penggemar mereka dari segala penjuru. Tapi banyak yang menyukai teriakan khusus yang Jin berikan kepada penggemar yang tinggal di sana. Yang kedua, saat Jungkook kembali ke Qatar, sang superstar mendapat tepuk tangan atas sikap rendah hati yang tidak berubah terhadap penggemar. Idola global itu terlihat sedang syuting sesuatu di Qatar 2 hari yang lalu setelah dilaporkan bahwa dia telah meninggalkan Korea ke Qatar untuk mempromosikan Piala Dunia 2022. Setelah itu, ia kembali ke Korea melalui Bandara Internasional Incheon pada 27 Oktober. Pada hari ini, sang idola terlihat berjalan keluar dari bandara dan melambaikan tangannya kepada para penggemarnya. Setelah berjalan keluar, dia menjatuhkan tas Double Saint Laurent-nya ke lantai dan membungkuk dalam-dalam pada para penggemar. Segera setelah penggemar melihat Jungkook membungkuk 90 derajat atau membungkuk dalam, mereka membagikan video dan memuji bagaimana dia tidak berubah dan betapa rendah hatinya Jungkook. Fans menyukai bagaimana Jungkook membungkuk dan melambai pada para penggemarnya ketika dia tiba di Qatar dan menyapa mereka dengan cara yang sama ketika dia kembali. Netizen berkomentar, "Dia sangat baik, dia masih membungkuk 90 derajat seperti itu." Yang lain menulis, "Aku tidak berpikir idola lain melakukan itu, dia sangat imut. Aku ingin membawanya pulang, ini sangat imut." Bagaimana dia hanya melempar tas Saint Laurent ke lantai dan membungkuk kepada para penggemar dan reporternya. Dia sangat menggemaskan. Yang lain menulis, "Inilah sebabnya dia bisa naik ke puncak, dia sama seperti biasanya. Ya, dia kembali dengan selamat dan dia orang yang luar biasa." Jungkook juga menjadi solois K-pop dengan nominasi paling banyak dalam sejarah People's Choice Award. Jungkook terus bersinar cerah dan mencapai lebih banyak tonggak dalam karirnya sebagai artis solo. Dia baru saja memulai perjalanan sebagai solois awal tahun ini dengan OST webtoonnya Stay Alive pada bulan Februari, diikuti dengan single kolaborasinya Left and Right dengan Charlie Puth. Jungkook telah mengantongi 2 nominasi di People's Choice Award yang bergengsi. Kolaborasinya dengan Charlie, Left and Right, dinominasikan sebagai video musik 2022 dan lagu kolaborasi 2022. Dia adalah idol K-pop pertama dan solois K-pop kedua setelah Psy yang pernah menerima nominasi People's Choice Award. Jungkook telah menjadi K-pop solo act yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah People's Choice Award dengan 2 nominasi. Media asing bergengsi bersama dengan surat kabar dan outlet berita besar Korea telah melaporkan pencalonannya untuk People's Choice Award. Charlie Puth juga memberi selamat pada Jungkook di story Instagramnya dan mengatakan bahwa dia merasa senang berbagi nominasi dengan Jungkook saat dia berbicara tentang People's Choice Award. Di sisi lain, ayah penggemar BTS ini mengira putrinya mungkin berkencan dengan Jungkook, meminta bantuan internet. Bersama dengan anggota grup lainnya, Jungkook mungkin adalah salah satu bintang terbesar di dunia. Tentu saja, sejak debut, Jungkook telah mencuri hati para ARMY di seluruh dunia dengan visualnya yang mempesona, bakatnya, dan kepribadiannya yang menawan. Ya, sepertinya cinta seorang ARMY untuk Jungkook BTS begitu besar sehingga ayah mereka terlibat. Selama beberapa hari terakhir, pengguna Twitter acak telah menjadi viral di kalangan ARMY setelah berbagi cinta putrinya sendiri untuk Jungkook. Secara khusus, dia mengungkapkan kekhawatirannya setelah tidak mengenal Jungkook
Jungkook dan jelas dia mencari jawaban di internet. Dia bahkan menuju ke posting yang ditandai dengan Jungkook dan bertanya kepada ARMY siapa orang misterius ini. Kalau ini tidak cukup lucu, sepertinya pria ini sedang mencari tahu siapa Jungkook ini setelah tidak mendapat jawaban dari ARMY dengan cukup cepat. Dia bahkan pergi untuk mendiskusikan pacar putrinya dengan saudara laki-lakinya. Dengan bantuan, dia berpikir bahwa BTS adalah singkatan dari behind the scene dan bahwa Jungkook sebenarnya adalah seorang aktor yang dia banggakan. Yang lebih lucu adalah bahwa pengguna lain tampaknya punya pertanyaan yang sama di bawah tweet viral lainnya. Ayah lain merasa aneh bahwa orang lain bisa berkencan dengan Jungkook karena dia tampaknya berkencan dengan putri bungsunya. Penulis asli kemudian membalas tweet itu dan tidak mengherankan kalau dia tampak lebih bingung dari sebelumnya. Awalnya dia mengira Jungkook berkencan dengan putrinya dan sekarang seorang mengklaim dia melakukan hal yang sama. Meski postingan tersebut dibagikan pada 25 Oktober, baru beberapa hari ke depan postingan tersebut benar-benar mendapat perhatian. Seorang ARMY membagikan interaksi yang sangat acak di media sosial dan dengan cepat mengumpulkan banyak perhatian. Setelah posting mulai mendapatkan perhatian, dengan cepat mengumpulkan ribuan like dan komentar. Pada saat penulisan, tweet tersebut punya lebih dari 60.000 like. Dan dengan ARMY mengomentari postingan itu sendiri tentang pesan tersebut, apakah itu menjelaskan bahwa Jungkook sudah diambil atau seberapa relevan tweet itu? Yang lain berbagi skeptisisme mereka tentang seberapa nyata tweet itu dan apakah itu benar-benar dikirim oleh ayah ARMY. Secara khusus, ejaan yang benar dari Jungkook atau detail kecil lainnya membuat mereka meragukannya. Tapi yang lain berbagi harapan mereka bahwa itu nyata karena itu benar-benar tulus. Terlepas dari apakah pria itu benar-benar seorang ayah ARMY atau tidak, deskripsinya tentang cinta putrinya untuk Jungkook adalah sesuatu yang akan dikaitkan dengan banyak penggemar BTS. Yang ketiga, LE SSERAFIM secara resmi bergabung dengan klub million seller di chart Circle, sebelumnya Gaon, hampir 6 bulan setelah debut. LE SSERAFIM telah secara resmi menjual 1 juta album secara kumulatif di chart Circle, menetapkan tonggak karir baru. Menurut update terbaru Circle Chart, sebelumnya Gaon untuk minggu ini, LE SSERAFIM sekarang telah terjual lebih dari 1 juta kopi di seluruh diskografi mereka dengan 2 mini album Fearless dan Anti-Fragile. Album terbaru grup Anti-Fragile telah terjual lebih dari 580.000 unit, sementara album untuk Fearless mencatat sekitar 427.000 penjualan album. Dengan total lebih dari 1 juta kopi terjual, LE SSERAFIM telah resmi menjadi million seller setelah menambahkan penjualan album mereka sebelumnya hingga penjualan album terbaru mereka. Selain itu, LE SSERAFIM telah menjadi girl group generasi keempat tercepat yang mengumpulkan 1 juta penjualan di seluruh diskografi mereka, melakukannya hanya 5 bulan atau 178 hari setelah grup debut pada 2 Mei tahun ini. Selamat LE SSERAFIM. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.